Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Pada hari ini, kesempatan yang bahagia ini, kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran daring, yaitu di mata pelajaran prakarya. Nah, pada hari ini Bapak akan mereview ulang materi-materi yang sudah Bapak jelaskan sebagai persiapan kalian nanti ketika ulangan harian bersama. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita berdoa, membaca basmalah bersama-sama. Semoga kalian diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam pembelajaran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang kita akan bahas pada pertemuan kelima ini yaitu tentang kerajinan serat dan tekstil dan juga teknologi konstruksi miniatur rumah. Yang pertama, kerajinan serat dan tekstil. Kerajinan adalah suatu karya manusia yang dikerjakan secara keterampilan manusia tanpa menggunakan mesin. Nah, jadi kerajinan yang diolah, dimanipulasi manusia sendiri. Sedangkan serat alam adalah bahan untuk kerajinan yang terbuat dari serat alam. Nah, jadi ada serat alam, bisa berupa dari tumbuhan maupun serat hewan. Nah, jadi serat alam itu ada dua jenisnya, jadi dari tumbuhan dan juga dari serat hewan. Nah, untuk yang pertama serat tumbuhan, yaitu dari serat dari biji, batang, daun, juga dari buah. Nah, ini jenis dan karakteristiknya. Yang kedua yaitu tentang serat hewan, dari wool dan juga serat sutra. Kemudian pengolahan bahan serat, yaitu yang pertama pemintalan benang, yang kedua penggulungan benang, pencelupan warna, dan juga penenunan benang menjadi kain. Nah, ini pengolahannya. Yang selanjutnya yaitu proses produksi kerajinan bahan seratnya. Nah, ini prosesnya, tadi pengolahan, sekarang prosesnya. Itu yang pertama itu ada namanya yang menenun, yang kedua menjahit dan mengikat. Next, kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil merupakan suatu karya yang dibuat dari berbagai bahan tekstil. Nah, bahan tekstil sendiri yaitu dari serat atau benang yang diolah menjadi sebuah kain. Nah, untuk fungsinya kerajinan tekstil yang pertama yaitu sebagai fungsi penghias atau memperindah suatu ruangan. Yang kedua fungsi benda pakai. Nah, pakai kain tersebut atau kain yang sudah dibuat dari tekstil tersebut. Yang ketiga fungsi kelengkapan ritual. Nah, suatu persembahan. Yang keempat fungsi simbolik. Nah, identik dari suatu bahan tersebut. Oke, kemudian prinsip kerajinan tekstil. Yang pertama pembuatan kain, yang kedua pembuatan kain untuk busana. Nah, jadi kain itu ada pembuatannya sendiri dan juga kain untuk busana. Nah, kemudian jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Nah, ini ada dua, Nana. Jadi yang pertama kerajinan tekstil modern, yaitu dengan menggunakan alat-alat yang serba modern, serba kekinian. Dan yang kedua kerajinan tekstil tradisional atau menggunakan masih manual ya, belum mesin, yang modern. Nah, kemudian proses pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama ada tapestry, yang kedua batik, sulam, dan juga jahit aplikasi. Nah, sudah pernah Bapak terangkan, silakan kalian tonton videonya ya. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang teknologi konstruksi miniatur rumah. Pengertian teknologi ya, yaitu keseluruhan sarana atau alat yang diciptakan oleh manusia yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat, lingkungan hidup manusia, sehingga manusia lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, intinya yaitu suatu teknologi atau alat yang mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhannya, mempermudah, seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis teknologi, nah ini ada 5 ya. Yang pertama yaitu teknologi komunikasi. Nah, ini kaitannya dengan komunikasi ya, atau chatting itu. Nah, yang kedua yaitu ada namanya teknologi konstruksi. Nah, ini kaitannya dengan bangunan, proyek-proyek ya. Yang ketiga teknologi medis. Nah, ini kaitannya dengan kesehatan medis. Yang keempat ada namanya teknologi informasi. Nah, seperti macam berita atau info-info dari televisi, dari radio dan sebagainya. Nah, yang kelima ada yang namanya teknologi transportasi. Nah, untuk ini kaitannya dengan alat ya atau benda yang bisa mempermudah dalam menjangkau suatu tempat. Nah, oke.
Yang akan kita bahas pertama yaitu teknologi komunikasi. Nah, ini ada telegraf dan Morse, telepon, fotografi. Nah, ini pencipta-penciptanya. Kemudian teknologi konstruksi yang kedua. Nah, suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Nah, sarana di sini yaitu dalam konteks contoh itu misalkan konstruksi jalan raya yang sering kalian lewati, jembatan, kapal dan sebagainya. Nah, sekarang tahapan proyek konstruksi. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan yaitu ada tahapan perencanaan yang akan dibuat ketika proyek tersebut akan dibangun, terutama tahapan perancangan. Nah, itu dirancang semuanya. Kemudian ada namanya tahap pengadaan atau pelelangan. Nah, itu juga sudah pernah saya jelaskan. Kemudian tahap pelaksanaan. Nah, jadi urutannya seperti ini. Jadi ada perencanaan, perancangan dan juga pelelangan, pelaksanaan. Seperti itu urutannya. Oke, kemudian membuat produksi konstruksi miniatur rumah. Nah, ini mengenal bagian-bagian rumah ya. Nah, jadi ketika rumah kalian itu pasti ada bagian bawah atau dasar rumah itu namanya lantai. Nah, ada juga namanya bagian tengah atau ruangan rumah, tengahnya ya, ruangannya. Yang terakhir yaitu bagian atas atau atap rumah ya, bagian atas. Oke, kemudian mengidentifikasi alat dan bahan yang dibuat untuk miniatur rumah tersebut. Itu ada namanya bahannya styrofoam, karton tebal, karton duplek, lem, kertas mika dan sebagainya ya. Dan sedangkan untuk alat-alatnya yaitu gunting, cutter, penggaris dan juga kuas. Oke, belajar teknik pembuatan miniatur rumah. Nah, ini ada teknik persambungan yaitu menggabungkan dua benda atau lebih, dan sedangkan sambungannya ada tetap dan juga tidak tetap, artinya bisa tidak sesuai urut dengan sambungannya. Oke, membuat rancangan konstruksi miniatur rumah. Nah, ketika ingin membuat sebuah konstruksi miniatur rumah atau rumah berbentuk kecil ya, mini, nah itu buatlah dulu rancangan bentuk atau sketsanya, dipetakan. Nah, mau membuat rumah seperti apa, mau buat jalan raya seperti apa, itu di sketsa dulu, dibuat garis besarnya dulu. Nah, kemudian rancangan proses pembuatannya dirancang mau dibuat seperti apa gitu. Oke, terima kasih anak-anak. Pada kesempatan ini kita cukupkan untuk di prakarya. Silakan anak-anak belajar di rumah, tetap semangat ya. Terus selanjutnya nanti kalian akan mengerjakan soal latihan yang linknya ada di bawah video ini, Google Form. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.